Oke, lanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Monika Putri dengan nomor NIM 286.378 dengan prodi Penjaskesrek. Disinilah saya akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha Salalawa Kaspariaman dari ikan asin. Bab satunya pendahuluan. Kondisi ekonomi di zaman sekarang sedang dalam keadaan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini sangat berpengaruh pada segi kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mengakibatkan rendahnya kehidupan ekonomi masyarakat, dan itu sangat memprihatinkan. Selain itu, di mana produksi perusahaan besar pun ikut menurun. Banyak pula perusahaan-perusahaan yang berhenti berproduksi karena perusahaan tersebut juga tidak bisa lagi memproduksi dalam jumlah besar dan perusahaan banyak yang mengalami gulung tikar atau kebangkrutan sehingga mengakibatkan penghentian karyawan-karyawan atau lazim disebut PHK. Pemutusan hubungan kerja sehingga penambahan angka pengangguran di mana-mana semakin banyak dan khususnya di daerah saya sendiri karena sulitnya untuk mencari pekerjaan lagi. Yaitu rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu yang pertama, bagaimana cara pengolahan salalawa agar menjadi makanan ringan yang bersumber dari ikan asin baik untuk dikonsumsi. Kedua, bagaimana merancang bisnis berbasis waralaba dengan olahan ikan asin atau maco menjadi usaha yang berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan yaitu yang pertama, memberikan lapangan pekerjaan dalam bentuk mengurangi pengangguran serta terbentuk koordinasi dan kerjasama dengan kegiatan usaha di bidang pertanian dari hasil budidaya ikan atau maco seperti pemasok dan penjual ikan asin di Kota Padang. Memberikan manfaat dari olahan ikan asin dengan adanya mempertahankan nutrisi ikan asin tersebut ketika diolah. Memberikan manfaat kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi makanan dari ikan asin. Memperkenalkan hasil olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa salalawa ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi. Manfaat dari kegiatan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan usaha ini meliputi beberapa manfaat bagi kelompok masyarakat, diantaranya yang pertama, masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat sebagai aspek penting dalam kegiatan jual beli menjadikan usaha makanan olahan ikan asin memiliki manfaat sebagai makanan ringan dari ikan asin yang baik bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi cemilan salalawa, yang tentunya tidak dapat mengandung penyedap. Yang kedua, petani di bidang budidaya ikan asin. Memberikan referensi dan pertimbangan bagi para petani di bidang budidaya olahan ikan asin untuk dapat meningkatkan kualitas dari salalawa untuk dapat diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Yang ketiga, penjual salalawa. Usaha ini akan selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penjualan salalawa di pasar karena sistem dirancang juga memberikan keuntungan untuk penjual ikan asin. Gambaran umum rencana usaha. Keunggulan produk yang ditawarkan. Salalawa adalah makanan tradisional atau jajanan pasar nan populer di ranah Minangkabau atau Sumatera Barat yang rasanya dari Pariaman, yang asalnya dari Pariaman. Sala dapat ditemukan di pasar tradisional ataupun restoran lapak yang modern, namun pada umumnya sala banyak dijual di kaki lima. Secara harfiah, kata sala dapat diartikan sebagai goreng dan artinya digunakan untuk berbagai makanan yang diolah dengan cara digoreng. Makanya salalawa dapat dihidangkan lain, ada disebutkan sala semacam nasi sala, sala udang, dan sala kapitiang. Ada pula secara sederhana artinya ikan. Bahan baku dari salalawa yaitu tepung beras, 500 mg tepung beras, 6 gelas air putih, sesuai selera ikan asin, 2 cm
2 cm jahe, 4 cm lengkuas, 2,2 cm kunyit, 8 siung bawang merah, dan 4 siung bawang putih. 8 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit hijau, 2 lembar daun kunyit segar, 1 batang daun perai, dan secukupnya garam, roiko, dan minyak. Target dari segmen pasar. Target atau sasaran dari usaha ini terdiri dari masyarakat umum atau mahasiswa, institut pendidikan, event, atau acara. Ketiga, strategi pemasaran dan promosi. Strategi promosi produk, personal selling, sosial media strategi, memberikan diskon bila konsumen membeli produk dalam jumlah banyak, promosi di media sosial. Sistem penjualan produk. Sistem penjualan produk yaitu online dan offline. Penjualan online merupakan pemasaran penjualan yang dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dan penjual secara elektronik. Sedangkan penjualan offline di mana presentasikan penjual secara langsung yang mana produsen dan konsumen dipertemukan dalam suatu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli antar jadinya boleh transaksi jual beli. Pengembangan wilayah pemasaran dan wilayah. Wilayah pemasaran produk yaitu ada 2 kota, yaitu Kota Lubuk Basung dan Kota Padang. Kemasan produknya yaitu berupa kemasan plastik, mika, toples kotak, plastik yang ditempel stiker, kemasan produk label, kostum. Harga produksi sendiri yaitu kemasan plastik ukuran kecil 10.000, kemasan plastik besar 18.000, kemasan mika 50.000, toples kotak plastik 40.000. Harga jual per unit kemasan plastik 13.000, kemasan plastik besar 23.000, kemasan mika 58.000, dan kemasan toples kotak plastik 50.000. Metode pelaksanaannya yaitu persiapan usaha. Dalam berwirausaha, tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasilkan dan bagaimana cara menjual produk tersebut. Dalam sehari, saya dapat menghasilkan penjualan salah lawak sebanyak 30 kilo dengan membutuhkan bahan baku ikan asin sebanyak 3 kilo. Selain ikan asin yang sebagai bahan baku, pembuatan salak lawak dibutuhkan juga minyak untuk melakukan proses penggorengan dan dibutuhkan sebanyak 3 kilo agar rasa salak ini gurih, renyah, dan enak. Maka dalam proses pembuatannya dibutuhkan bumbu-bumbu penyedap rasa dalam salak lawak ini. Promosi, yaitu yang pertama mengurus surat izin promosi dan launching usaha ke sekolah, universitas, dan kelompok masyarakat yang akan menjadi target pasar. Melakukan kegiatan promosi ke sekolah di Universitas Sumatera Barat, melakukan kegiatan promosi dan pengembangan usaha berbasis web, informasi teknologi, dan sosial media. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan atau non-pendidikan. Pelaksanaan usaha, yaitu menyebarkan pamflet, brosur, dan lain-lain kepada seluruh target pasar yang sudah ditentukan. Yang kedua, mendapatkan konsumen yang akan mengkonsumsi produk. Yang ketiga, lalu bernegosiasi dalam pemesanan dalam jumlah yang banyak. Maka akan menjadi proses jual beli. Melakukan penawaran dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola usaha sama dengan sistem yang sama atau waralaba. Proses produksi. Proses pembuatan, giling bumbu sampai halus, yaitu jahe, lengkuas, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit hijau. Giling ikan salak atau ikan teri, iris-iris, halus, dan bawang perai, daun kunyit. Masukkan 6 gelas air putih dalam panci untuk merebus. Saya sengaja perkirakan takaran air karena jika airnya tidak sesuai, adonan akan jadi lembek dan terlalu keras. Teman-teman bisa lihat cara pembuatannya. Kita lanjut ya. Dan biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Perlengkapan yang diperlukan yaitu biayanya 12.000, bahan habis pakai 50.000, perjalanan yaitu 20.000. Ini jadwal kegiatan dalam format kegiatan yaitu bulan pertama segini, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Ini biodata Desi.
Oh, ini biaya alat penunjang yaitu baskom, kompor, tabung gas, alat talenan, alat perajang atau slicer, pisau, wajan, ember plastik, tampah, kontainer plastik atau label. Biaya perjalanan, untuk biaya perjalanan belanja 2 orang 300.000, perjalanan survei ke sekolah universitas 200 dan 150, jadi totalnya 650. Biaya lain-lainnya, biaya pengetahuan